Nyanyian sunyi Sri Wening. Bab 4 Luka yang dibisikkan. Sri duduk di tepi balai bambu rumah sahabatnya, Sulastri, sambil menggenggam cangkir teh yang uapnya sudah hampir hilang. Angin sore menyusup di sela dedaunan pisang, membawa bau tanah basah. Ada resah di matanya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar namun tertahan di kerongkongan. Sulastri, yang mengenalnya sejak kecil, hanya mengamati dengan alis sedikit mengernyit. Ia tahu Sri bukan tipe yang suka berlama-lama diam jika tidak ada sesuatu yang mengganggu. "Kenapa wajahmu murung begitu, Ri?" tanya Sulastri pelan, seakan tak ingin menakuti. Sri menghela napas panjang, jemarinya menelusuri pinggiran cangkir, menunda jawaban. "Las, ada hal yang sudah terlalu lama aku simpan, dan aku sendiri bingung harus mulai dari mana." Sulastri tersenyum tipis. "Kamu tahu aku bukan orang yang suka menyebarkan omongan. Kalau berat, bilang saja seperlunya. Kadang hati jadi lega hanya karena ada yang mau dengar." Sri menunduk. Di antara desir angin dan suara ayam yang berkejaran di halaman, ia akhirnya berani membuka sedikit celah dari beban yang selama ini menindih dadanya. "Kau masih ingat Gagak?" Suaranya nyaris berbisik, seperti takut ada telinga lain yang mendengar. Sulastri terdiam sebentar. Nama itu memang sering disebut orang kampung akhir-akhir ini, pemuda yang terlihat penuh wibawa, rajin menolong tetangga, dan banyak dipuji. "Ingat," jawabnya hati-hati. "Kenapa dengan dia?" Sri menatap mata sahabatnya sekejap, lalu mengalihkan pandangan. Semua orang melihatnya baik, tapi ada sisi yang tidak pernah mereka tahu. Sisi yang melukai. Jeda panjang menyusul. Sulastri tidak segera bertanya, seakan menunggu Sri memilih kalimat yang tepat. "Aku tidak ingin kau salah paham. Aku tidak bermaksud menjelekkan, tapi aku sendiri tidak sanggup terus menelan ini sendirian," lanjut Sri. Suaranya bergetar, jari-jarinya menggenggam cangkir begitu erat sampai nyaris retak. Sulastri menaruh tangannya di atas tangan Sri, memberi tekanan hangat. "Katakan pelan-pelan, apa yang dia lakukan?" Sri memejamkan mata. Ada bayangan yang muncul, malam ketika ia merasa suaranya tidak didengar, ketika jarak yang seharusnya aman dilanggar tanpa peduli. Luka itu masih baru, tapi di luar tampak seakan ia baik-baik saja. "Dia membuatku merasa kecil, tak berharga." Kadang kata-katanya manis di depan orang banyak, tapi lain di balik pintu. "Aku takut kalau aku bilang lebih dari ini, orang akan menyebutku mengada-ada." Mata Sulastri melebar, kaget tapi menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. "Sri, kamu tidak sendiri. Aku di sini. Kalau kau hanya ingin orang percaya, aku percaya. Tanpa syarat." Air mata Sri akhirnya jatuh, menetes di punggung tangannya sendiri. Ia tersenyum getir, lega sekaligus ngeri, karena kata-kata yang lama terpendam itu akhirnya keluar meski hanya sepotong. "Terima kasih, Las. Aku hanya bisa menceritakan secuil. Itu pun rasanya sudah berat sekali." Sulastri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, cerita yang baru dibisikkan ini hanyalah permukaan dari luka yang jauh lebih dalam. Tapi ia juga sadar, langkah kecil Sri untuk berbicara adalah awal dari sesuatu yang besar, entah kemana arahnya nanti. Senja makin merambat, cahaya kuning keemasan menyelusup dari sela-sela dinding bambu, membias di wajah Sri yang masih basah oleh air mata. Ia menyeka pipinya buru-buru, seakan malu terlihat rapuh di depan sahabatnya. "Jangan khawatir, Las. Aku tidak akan menyeretmu ke dalam masalahku. Aku hanya tidak sanggup lagi berpura-pura." Semua orang memuji dia, menyebut namanya dengan hormat. "Dan aku yang tahu sisi lainnya, harus diam," ucap Sri lirih, suaranya bergetar seperti benang tipis yang hampir putus. Sulastri meraih cangkir teh, meneguk sedikit, lalu menatap Sri dengan wajah penuh kesungguhan. "Kamu tidak menyeretku kemanapun. Kamu hanya memberi kepercayaan, dan itu lebih berharga daripada yang kau kira." Sri menunduk. Kepercayaan, kata itu terasa asing di lidahnya. Selama ini, setiap ia ingin berbagi, selalu ada rasa takut dituduh membesar-besarkan, atau lebih buruk lagi, dicap ingin merusak nama orang. "Kalau aku bicara lebih banyak, aku takut kau sendiri akan mulai menjauhiku," ucapnya lirih. Sulastri menggeleng tegas. "Tidak, Sri. Justru sebaliknya, aku tidak akan menjauh hanya karena kebenaranmu berbeda dari apa yang orang lain lihat. Kau pikir aku tidak pernah curiga? Kadang,
yang tampak terlalu sempurna justru menyimpan retakan. Kata-kata itu membuat dada Sri sedikit lebih lapang. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke arah halaman yang mulai dipenuhi suara jangkrik. Las, aku tidak bisa menceritakan semuanya sekaligus. Tapi cukup aku katakan, aku pernah merasa tidak dihargai, bahkan dihinakan, oleh orang yang semua orang percaya baik. Itu sudah cukup menyakitkan, bukan? Sulastri menatap sahabatnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Lebih dari cukup, luka yang disembunyikan sendirian bisa jadi racun. Sekarang kau sudah mulai membuang racun itu, meski hanya sedikit. Aku dengar, aku simpan. Ada keheningan yang panjang, Sri meneguk sisa tehnya yang sudah dingin. Di wajahnya muncul sedikit warna lega, meski masih dihantui ketakutan akan konsekuensi dari apa yang baru ia katakan. Kau tidak akan mengulangnya pada siapapun, kan? Sri akhirnya bertanya, suaranya nyaris bergetar. Tidak, Ri, jawab Sulastri mantap. Kata-katamu berhenti di sini. Aku sahabatmu, bukan penabuh genderang gosip. Tapi, izinkan aku tetap di dekatmu. Kalau ada hari ketika kau siap bercerita lebih, aku ingin jadi orang pertama yang kau percaya. Sri terdiam, lalu tersenyum tipis. Senyum yang asing, karena selama ini wajahnya lebih sering dikunci rapat oleh kesedihan. Malam mulai turun, lampu minyak di pojok ruangan dinyalakan. Cahayanya bergoyang, memantulkan bayangan di dinding bambu. Dalam hati Sri sadar, ia baru saja membuka pintu kecil yang akan membawa angin ke dalam rumahnya, angin yang bisa jadi menyembuhkan, bisa juga membawa badai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian menghadapi luka yang berbisik di dalam dirinya. Pagi di kampung selalu ramai oleh suara langkah, sapaan, dan riuh anak-anak berlari. Di antara suara-suara itu, kadang ada bisikan yang lebih tajam daripada jeritan, bisikan yang berputar dari telinga ke telinga, tanpa bentuk pasti. Awalnya, hanya Sulastri yang tahu keluh Sri. Ia menyimpannya rapat, tapi raut wajahnya yang berubah setelah malam panjang itu tidak luput dari pengamatan orang. Seorang tetangga yang melihatnya keluar rumah dengan Sri, lalu mendapati matanya sembab, mulai bertanya-tanya. Pertanyaan kecil itu menetes seperti hujan di tanah kering, menyebar ke siapapun yang lewat. Katanya Sri kelihatan murung terus. Iya, bisik seorang ibu kepada tetangganya di sumur. Iya, aku dengar dari Lastri, ada sesuatu yang dia simpan. Ada hubungannya dengan siapa? Iya. Jangan-jangan, nama Gagak belum disebut, tapi bayangannya mulai menggantung di udara. Sosok pemuda yang selama ini dielu-elukan sebagai teladan mulai menjadi bahan tebakan samar. Di warung kopi, beberapa bapak bercakap sambil menyalakan rokok kretek. Gagak itu memang rajin, tapi kadang aku lihat dia tatapannya aneh. Ah, masa sih? Bukankah dia selalu sopan? Ya, sopan di luar, siapa tahu di dalam beda. Satu kalimat kecil memicu yang lain. Gosip tidak butuh bukti, hanya butuh ruang untuk berputar. Sri sendiri tidak tahu ombak sedang mulai terbentuk. Ia mengira rahasianya masih aman di tangan sahabatnya. Namun, bahasa tubuh dan sorot mata orang-orang mulai berubah saat ia lewat. Ada rasa iba, ada pula rasa ingin tahu. Di pasar, ia mendengar lirih dua perempuan bergumam di belakangnya. Kasihan, Sri itu, sepertinya ada yang disembunyikan. Dengar-dengar, ada lelaki yang membuatnya sakit hati. Siapa lagi kalau bukan? Suara mereka terhenti saat Sri menoleh. Mereka tersenyum kaku, lalu berpura-pura memilih sayur. Tapi kata-kata itu sudah menancap di telinga Sri, membuat jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, Gagak tetap berjalan dengan langkah mantap, tersenyum ramah pada siapapun yang ditemuinya. Ia tidak tahu, kabut halus sudah mulai melingkupi namanya. Ia masih yakin bahwa dirinya berdiri di atas pujian orang kampung, tanpa menyadari tanah di bawahnya mulai retak oleh bisik-bisik. Gosip itu belum berbentuk jelas, hanya sekadar pertanyaan samar. Tapi di kampung, yang samar bisa tumbuh jadi keyakinan. Dan semakin lama, bayangan itu pasti akan mengarah pada satu nama, Gagak. Hari-hari berikutnya, bisikan makin keras. Tidak lagi sekadar lirih di belakang, tapi mulai muncul dalam percakapan terbuka yang diselubungi tawa. Di beranda rumah tetangga, beberapa perempuan muda mengupas singkong sambil saling mendekatkan wajah. Aku dengar, Sri itu pernah terlibat masalah dengan Gagak. Ah, masa, bukankah Gagak orangnya halus sekali? Halus di depan orang banyak, mungkin.
Tapi siapa yang tahu kalau dia punya tabiat lain? Tawa kecil menyusul, namun ada ketegangan samar di baliknya. Seolah mereka menikmati sensasi mengguncang nama besar, sambil takut kalau yang mereka sebut bisa benar-benar terbukti. Di sisi lain, beberapa orang tua mulai gelisah. Mereka tidak ingin kampung dipenuhi kabar buruk, apalagi menyangkut pemuda yang dianggap teladan. Tetapi semakin mereka mencoba menutup mulut, semakin deras arus kabar itu menyelinap. Sulastri menyadari semuanya mulai tak terkendali. Ia tak pernah mengucapkan nama Gagak secara langsung, tapi gerak-geriknya setelah malam bersama Sri rupanya cukup menyalakan dugaan. Ia dihantui rasa bersalah, tapi terlambat bisikan sudah jadi suara. Sri mulai merasakan tatapan berbeda. Di jalan, ada yang menatapnya penuh rasa ingin tahu, ada yang berbisik sambil menoleh. Ia merasa tubuhnya transparan, seakan semua orang bisa membaca luka yang ia sembunyikan. Satu sore, ketika ia hendak menimba air, seorang tetua kampung menegurnya dengan nada lembut tapi syarat makna. "Sri, kalau ada beban, jangan dipendam sendiri. Tapi hati-hati, nak, sekali kau sebut nama orang, dunia akan berbeda." Sri hanya menunduk, tidak menjawab. Kata-kata itu membuatnya sadar, gosip sudah lebih dulu mendahuluinya. Di sisi lain, Gagak masih buta. Ia menganggap semua orang tetap menghormatinya. Namun, di balik salam yang ia terima, ada keraguan yang tidak ia sadari. Beberapa orang mulai mengurangi senyum, sebagian memilih menjaga jarak, ia hanya mengira mereka sibuk, tanpa sadar ada sesuatu yang tumbuh di belakangnya. Luka yang awalnya hanya dibisikkan kini perlahan mengambil wujud, sebuah kabar samar tentang seorang lelaki yang tidak setulus penampilannya. Dan kabar itu, seperti bayangan yang merayap di dinding, semakin sulit dihapus. Sri sadar ia tidak bisa menarik kembali kata-katanya, meski hanya secuil. Ia hanya bisa berharap gosip itu tidak berkembang menjadi badai. Tapi di kampung kecil, sekali nama terguncang, waktu yang akan menentukan apakah ia akan tenggelam atau bertahan.